Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP selaku penguji. Yang terhormat Bapak Abu Bakar Ahmad Ali SE MSI selaku coach. Yang terhormat Bapak Zulfan SE selaku mentor. Yang kami hormati pula Panitia BKPSDM Kabupaten Parigi Motong serta peserta seminar yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya sehingga kita bisa berjumpa kembali di room meeting ini dalam rangka melaksanakan seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 29 Kabupaten Parigi Motong tahun 2022. Selanjutnya untuk mengatur jalannya seminar rancangan hari ini, saya serahkan kepada Bapak Coach yang bertindak sebagai moderator untuk memandu jalannya seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Kepada Bapak Coach dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Penguji, Pak Andi Bakti Gunawan, SSTP. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Zulfan, Sarjana Ekonomi. Dan tentunya yang saya hormati Bu Risna selaku host yang akan setia menemani kita dalam seharian ini. Tentunya juga yang saya banggakan saudara peserta Muhammad Rizky yang sebentar lagi akan menyampaikan paparannya secara singkat tentang optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Parigi Motong. Terkait dengan itu, mohon kiranya saudara peserta untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu maksimal 8 menit ya, 8 menit. Baik, Pak. Nah, tentu saja hal-hal yang penting lebih baik waktu lebih lebar, lebih panjang, lebih luas kita berikan kepada Pak Penguji nanti untuk memberikan pendalaman, memberikan penguatan, memberikan pertanyaan, klarifikasi, saran, dan masukan-masukan. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan di awal dari seminar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rahmat, memberikan perlindungan pada kita semua. Kita tahan dulu, terutama penguji. Saya sendiri tentunya, kalau penguji ini masih muda. Kalau saya ini kasihan sudah, apalagi ibu host kita ini, mau 2 hari 2 malam pun dulu pasti masih tahan. Nah, kita dengan ditemani, saya khususnya ditemani orang-orang muda yang semangat seperti ini, aura semangatnya itu cipratan ke saya kira-kira seperti itu. Baik, saudara Muhammad Rizky, silakan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Katakan apa yang akan Anda lakukan ke depan dalam 1 bulan ke depan di unit kerjanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Izin share screen Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Coach, Bapak Abu Bakar Ahmad Ali SMSI, Bapak Mentor, Bapak Zulfan SE, Bapak Penguji, Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP, dan Ibu Evaluator, Ibu Risna SE. Baiklah, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Parigi Motong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, Jabatan Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah di Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Motong. Yang pertama, latar belakang. Pengertian retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas pelayanan atau fasilitas pasar untuk kegiatan usaha perdagangan atau fasilitasi lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi mengacu pada data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Motong, Pak, selama 3 tahun terakhir,
Di sini saya melihat cenderung mengalami penurunan secara signifikan, terutama itu pada tahun 2019 pencapaian realisasi retribusi penerimaan pasar itu sebesar 263.500.000, sementara tahun 2020 itu mengalami penurunan sebesar 140.625.000. Kemudian pada tahun 2021 terus mengalami penurunan sebesar 114.400.000 rupiah. Jadi melihat uraian tersebut di atas, sangat perlu untuk saya melakukan optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar, dan diharapkan dengan adanya optimalisasi ini, peran dan tugas Bapenda Kabupaten Parigi Motong selaku koordinator pendapatan daerah dapat terlaksana dengan maksimal. Kemudian di sini ada penetapan isunya, ada 3 yang saya ambil. Yang pertama itu rendahnya penerimaan retribusi pelayanan pasar, yang kedua rendahnya retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, dan yang ketiga rendahnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dengan menggunakan teknik tapisan APK dan USG, saya di sini mendapatkan prioritas isunya itu rendahnya penerimaan retribusi pelayanan pasar, kemudian gagasan ide saya optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar. Di sini saya ada 6 rencana kegiatan aktualisasi dan 20 tahapan kegiatan. Yang pertama itu kegiatan 1 melakukan pelaksanaan persiapan kegiatan aktualisasi. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN, profesional dan etika profesi. Kemudian ada tahapan kegiatan menyiapkan alat dan bahan konsultasi ke mentor, kemudian melakukan konsul bersama mentor, dan yang ketiga meminta surat persetujuan ke mentor untuk melakukan aktualisasi. Pada kegiatan yang kedua, melakukan pembinaan dan edukasi kepada petugas dinas pasar terkait penataan lahan parkir yang baik. Keterkaitannya ini dengan agenda 3 adalah manajemen ASN, profesional dan etika profesi. Tahapan kegiatannya mendiskusikan dengan pimpinan, yang kedua menyiapkan bahan untuk melakukan pembinaan dan edukasi, yang ketiga membuat undangan dan daftar hadir peserta kegiatan, dan yang keempat melaksanakan pembinaan dan edukasi terkait penataan lahan parkir yang baik. Kemudian yang kegiatan ketiga, membuat media sosialisasi berbentuk leaflet. Keterkaitannya dengan agenda 3 itu manajemen ASN, profesi dan etika profesi. Tahapan kegiatan itu membuat desain leaflet, mencetak dan menggandakan leaflet yang telah selesai dibuat, kemudian mendistribusikan leaflet. Pada kegiatan keempat ini, melakukan sosialisasi kepada OPD pengelola retribusi pelayanan pasar tentang manfaat penyetoran retribusi pelayanan pasar berbasis digital. Saya mengambil kegiatan ini karena mekanisme pemungutan di lapangan itu masih berbasis cenderung menggunakan cara yang manual. Makanya saya ambil ini untuk mengoptimalkan pelayanan berbasis digital. Terkait manajemen ASN sudah jelas di sini Smart ASN, yaitu digital skill, kemudian manajemen ASN, profesional dan etika profesi. Kemudian kegiatan yang pertama itu menyusun bahan dan materi sosialisasi. Di sini terkait salah satu nilai dasar ASN yang yaitu akuntabel, integritas dan dapat dipercaya, maksudnya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian kegiatan yang kedua, menyiapkan tempat dan waktu sosialisasi. Salah satu nilai dasar ASN yang terkait adalah adaptif, bersifat proaktif. Penjelasannya itu bertindak proaktif dan antusias dalam menghadapi ataupun menggerakkan perubahan. Kemudian kegiatan yang ketiga di sini membuat surat undangan dan daftar hadir peserta sosialisasi. Di sini nilai dasar ASN salah satunya adalah kinerja terbaik dan ahli di bidangnya. Penjelasannya itu melaksanakan tugas dengan kemampuan terbaik dalam belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang terakhir adalah melaksanakan sosialisasi. Salah satu nilai dasar ASN yang terkait di sini adalah berorientasi pelayanan, yaitu responsif dan kualitas. Maksudnya melakukan perubahan tiada henti yang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Masuk pada kegiatan kelima, melakukan koordinasi dengan OPD pengelola retribusi pelayanan pasar terkait pengadaan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Di sini keterkaitannya juga dengan agenda 3 manajemen ASN, profesional dan etika profesi. Tahapan kegiatan menginterfarisir
kelayakan sarana dan prasarana yang tersedia, membuat list kebutuhan yang diperlukan sebagai penunjang kegiatan pelayanan di pasar. Kemudian yang ketiga, membuat surat permintaan pengadaan atas sarana dan prasarananya. Pada kegiatan 6, melakukan kegiatan evaluasi, keterkaitannya dengan agenda 3 masih pada manajemen ASN, profesional dan etika profesi. Tahapan kegiatannya menyiapkan bahan kegiatan evaluasi, yang kedua melaksanakan kegiatan evaluasi, yang ketiga membuat laporan hasil kegiatan evaluasi kepada mentor. Ini jadwal tentatif kegiatan aktualisasi saya yang dimulai pada minggu ke-4 Mei sampai minggu ke-4 Juni. Baik, terima kasih. Terima kasih, Saudara Muhammad Rizky yang sudah menggunakan waktu sangat efisien ya terkait dengan apa yang dilaksanakan. Dan lebih tadi 6 kegiatan dan 20 tahapan kegiatan sebagai rancangan aktualisasi dalam 1 bulan ke depan. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya Pak Mentor, Pak Sulvan, mungkin ada catatan-catatan di situ yang sudah disiapkan, ataupun juga komentar secara langsung bagaimana dukungan penguatannya terhadap masalah maupun juga gagasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan. Silakan Pak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya Zulfan selaku mentor dari Pak Muhammad Rizky. Pada prinsipnya kami selaku mentor mendukung apa yang dilakukan, apa yang menjadi konsep atau rancangan dari Muhammad Rizky terkait optimalisasi pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi pelayanan pasar. Tentunya apa yang menjadi rancangan ini atau konsep ini dari Saudara Rizky perlu pengembangan selanjutnya. Jadi oleh karena itu, kedepannya dalam hal ini kita akan lakukan koordinasi dengan OPD terkait khususnya Perindak. Karena kita mengangkat tema atau konsep rancangan ini adalah hasil dari kerja OPD terkait khususnya Badan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait retribusi penerimaan pasar. Kalau kita melihat Pak slide latar belakang dari Pak Rizky tadi tentang realisasi penerimaan 3 tahun terakhir itu mengalami penurunan, tentunya kita akan bertanya kepada OPD yang lebih gaweannya, yang lebih mengetahui konsepnya. Oleh karenanya itu tindak lanjut dan pengembangan serta koordinasi dengan OPD terkait ini sangat penting, karena kita akan menanyakan apa kendala-kendala yang terjadi sehingga dalam 3 tahun terakhir terjadi penurunan realisasi. Tentunya OPD terkait tersebut akan memberikan upaya-upaya atau solusi bagaimana dalam optimalisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar. Nah, terlepas dari semua ini Pak, akan ada waktu yang tentatif yang disampaikan tadi bahwa akan dilakukan semacam penelitian lapangan atau uji petik di OPD terkait atau di tempat pasar yang menjadi titik selanjutnya. Dan oleh karena itu Pak, kami berharap kepada coach, pelatih, agar membantu sehingga dalam penyusunan rancangan atau konsep ini dapat terlaksana dengan baik Pak. Saya kira hanya itu sementara Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mentor, Pak Sulwan sudah memberikan dukungan dan penguatannya. Insya Allah nanti dalam 1 bulan ke depan bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya Bapak penguji Pak Andi Bakti bisa memberikan kesempatannya, meluangkan waktunya untuk mendalami apa yang direncanakan, termasuk juga penerapan nilai-nilai dasar ASN, core value-nya, core value berakhlak. Silakan Pak Andi Bakti. Baik, terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati tentunya orang tua kita, Pak Coach, Pak Abu Bakar Al-Madali. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Zulfan SM. Yang saya hormati teman-teman
dari BKPSDM. Ya, ada teman-teman dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong yang saya hormati, rekan-rekan host, dan yang terutama rekan kita atau peserta kita pada hari ini yaitu Pak Muhammad Rizky. Sehat Pak Rizky ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat terus ya. Ya. Jadi baik, tadi Pak Rizky sudah paparkan kegiatannya. Ya. Tentunya saya juga sampaikan ucapan terima kasih untuk Pak Mentor dulu ya. Sama-sama Pak. Telah berkesempatan hadir pada ujian rancangan ini, tentunya tanpa kehadiran Pak Mentor, tentunya kegiatan ujian ini tentunya akan terhambat ya. Dan kami mengharap dukungan Pak Mentor sampai pada akhir kegiatan nanti kurang lebih 30 hari ke depan. Siap. Insya Allah kita ketemu lagi di ujian aktualisasi akhir. Siap. Baik, Pak Muhammad Rizky tadi sudah disampaikan Pak Mentor penguatan-penguatannya. Untuk Pak Rizky memang perlu pengembangan, dan mudah-mudahan memang saya lihat dari judul ini sebenarnya ini bagus ini ya. Ini judul ini bagus ini. Dia dampaknya kepada OPD maupun daerah itu ada ya. Dan cukup besar dampaknya karena ini menyangkut PAD ya. Tentunya harapan ke depannya Pak Rizky bisa mengembangkan kegiatan ini ke arah yang lebih baik nanti, dan nanti bisa dituangkan dalam rencana tindak lanjut Pak Rizky ya. Baik, Nanti Pak. ada rencana tindak lanjut yang akan dituliskan pada laporan akhir nanti ya, pada laporan aktualisasinya. Jadi silakan apa yang akan ditindaklanjuti nanti setelah kegiatan ini berakhir. Namun kegiatan ini merupakan uji coba, ya, uji coba untuk Pak Rizky, bagaimana penerapan kegiatan ini dan tentunya menghabituasikan nilai-nilai. Itu intinya, menghabituasikan nilai-nilainya yang kemarin sudah di-launching oleh Pak Presiden, dan dari Menpan juga telah mengeluarkan peraturan surat edaran Menpan ya, nomor 20 tahun 2021, core value ASN berakhlak ya. Jadi itu perlu dikedepankan. Baik, terkait dengan judul yang diangkat oleh Pak Rizky, optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Parigi Motong ini, kalau secara garis besar saya lihat sudah cukup baik. Dari segi penulisan juga sudah rapi ya. Namun yang sebelum kita masuk ini saya ingin bertanya satu hal dulu Pak Rizky. Ini apakah Kepala Badan BKPSDM Parigi Motong ini sudah Ibu Dr. Alina ini ya, Dr. Randa Alina ini? Atau masih Pak siapa itu? Oh iya, baik Pak. Kemarin saya dengar info ada pelantikan Pak di provinsi. Mohon maaf kalau ada kesalahan, jadi saya ganti yang terbaru itu Pak. Kalau dari teman-teman BKPSDM bagaimana Pak? Suaranya belum kedengaran Pak Ahmad. Suaranya Pak Yendra. Tidak kedengaran Pak. Belum kedengaran Pak, belum kedengaran. Mungkin atau jangan-jangan headsetnya hidup. Atau headset mungkin ya. Biasa pakai headset. Pak Zulfan? Ya, saya sampaikan Pak, karena tadi menunggu teman BKPSD, memang minggu kemarin tanggal 13 Mei itu terjadi pelantikan Pak di Eselon 2. Jadi untuk pejabat sekarang yang menduduki kepala BKPSDM itu Ibu Alina Adeu. Oh iya. Oh iya. Makasih Pak. Iya. Berarti memang Bu Dr. Randa Alina ini ya, ada MSI selaku kepala. Iya Pak. Ya. Makanya saya lihat ada masih dua versi ini, masih ada pakai Pak siapa itu?
Pak Saiful. Ada Pak, bukan Pak Saiful, ada Pak siapa itu? Mungkin PLT barangkali itu ya. PLT Pak, PLT. Ya, PLT, tapi tidak ada masalah. Yang penting sudah ketahuan. Karena penulisan nama ini sangat berpengaruh juga nanti bagi pembaca ya. Karena apa yang Anda tuliskan ini tentu akan dimuat dalam Kolabjar dan akan masuk ke e-library kami atau Simple kami, aplikasi. Dan ini akan disebarluaskan ke seluruh daerah, dari semua daerah bisa baca ini ya. Semua orang bisa baca laporan Anda ini, makanya harus jangan ada sampai kekeliruan tentang penulisan nama dan lain sebagainya. Baik, kemudian dari judul Anda ini sudah Anda uraikan secara namun barangkali perlu penambahan sedikit penjelasan saja, penambahan penjelasan di kondisi saat ini ya. Di kondisi saat ini, di situ kan pendapatan daerah terlaksana dengan maksimal. Nah, ini bahasa maksimal ini kan perlu penjelasan dan uraian selanjutnya. Maksimalnya seperti apa? Maksimal dampaknya ke daerah, maksimal pemungkatannya atau maksimal apanya. Jadi mungkin bisa dijelaskan barangkali ya, yang Anda maksudkan secara maksimal itu apanya yang harus maksimal. Jadi kondisi yang diharapkan. Supaya kenapa? Supaya pada laporan aktualisasi akhir nanti bisa terlihat, bisa tergambar apakah sesuai yang Anda sudah aktualisasikan nanti dengan apa yang ada di tulisan di rancangan Anda ini, apakah sudah tercapai atau belum. Ya. Jadi akan dilihat di situ nanti. Baik, selanjutnya dari penulisan juga sudah bagus. Kita masuk ke kegiatannya, kegiatan aktualisasinya. Kurang lebih ada 6 kegiatan ya, cukup panjang dengan kurang lebih ada 20 tahapan. 20 tahapan tadi. Di sini secara garis besar sudah baik. Tadi sudah digambarkan tadi mengenai tahapan kegiatannya, outputnya, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dicapai, maupun keterkaitan substansi mata pelatihan. Namun saya ingin mendengarkan sedikit lagi barangkali ya, sedikit dari Pak Muhammad Rizky mengenai keterkaitan substansi berakhlaknya. Saya ingin dengarkan sedikit saja Pak Muhammad Rizky ya. Mungkin di tahapan pertama saja, tahapan pertama, kegiatan pertama, menyiapkan alat dan bahan konsultasi. Di situ kan ada beberapa nilai di situ, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif. Bagaimana Anda akan habituasikan nanti nilai Anda rencanakan ini nanti pada tahapan ini? Silakan sedikit saja Pak Muhammad Rizky, silakan. Baik Pak, yang pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kegiatan itu nanti saya melakukan berdasarkan nilai dasar core value ASN berakhlak. Yang perlu saya tekankan di sini adalah accountable. Saya akan melaksanakan tugas dengan jujur dan dengan sepenuhnya bertanggung jawab agar semua kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Kompeten, loyal, dan adaptif, seperti apa penerapannya nanti? Nanti saya akan Pak melakukan, kalau untuk kompeten saya melakukan tugas dengan kualitas yang terbaik Pak, dengan pengetahuan saya selama saya mengikuti Latsar akan saya terapkan dengan kualitas terbaik. Kemudian adaptif Pak, saya akan berusaha dengan perubahan-perubahan yang ada, termasuk proaktif dalam segala perubahan dan mungkin bisa berinovasi pada kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih. Baik. Sudah tergambar ya. Namun perlu diingat yang Anda habituasikan nilai-nilai tadi itu Anda perlu jelaskan atau deskripsikan ya di bab 3 nanti, di bab 3. Baik Pak. Sesuai dengan tahapannya. Jadi nanti jalan ceritanya nanti harus sesuai dengan tahapan kegiatannya. Baik, Jalan Pak. ceritanya harus sesuai. Baik. Untuk kegiatan ini edukasi juga sudah bagus. Cuma di sini mungkin kegiatan kedua,
tahap keempat ini ya, tahap keempat melaksanakan pembinaan dan edukasi penataan lahan parkir yang baik ini, mungkin bisa di sini di mana sasarannya, di mana ini rencananya akan dilakukan? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Itu kan kalau di pasar kan biasa kita lihat Pak, lahan parkir itu kan semrawut Pak. Biasanya itu dari klien petugas dinas pasarnya Pak. Jadi kenapa saya lakukan edukasi dan pembinaan bersama pimpinan saya? Karena supaya petugas dinas pasar itu mereka ikut turut andil dalam mengatur lahan parkir itu, sehingga orang ke pasar itu Pak enak Pak, tidak ada rasa malas, karena penyebab salah satu itu lahan parkir juga sangat menunjang faktor orang malas ke pasar, sehingga pendapatan yang ada di pasar itu berkurang Pak. Mereka lebih pilih ke pasar modern yang parkirannya lebih bagus, ada petugas parkirnya juga yang teratur itu. Jadi sasarannya ini ke petugas parkirnya atau kedua-duanya Pak, kedua-duanya, petugas parkirnya dan lahan parkirnya Pak. berarti edukasinya di situ? Iya. Ya. Nanti barangkali bisa diperjelas barangkali sasarannya. Baik Pak. Sasarannya bisa diperjelas supaya nanti buktinya nanti pada saat aktualisasi nanti lebih rinci ya, kemana arahnya Anda melakukan edukasi terkait penataan lahan parkir ini ya. Baik Pak. Ya. Sosialisasi juga perlu sosialisasi kemana tujuannya nih Pak? Kalau sosialisasi Pak, yang kegiatan keempat Pak ya? Itu. Iya, kegiatan keempat itu lebih ke OPD pengelolanya Pak, yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Zulfan, kita ke Disperindaknya Pak. Oh, berarti Anda koordinasinya ke Disperindak ya? Iya, koordinasi ke Disperindak. Di sana yang akan disosialisasikan petugasnya atau teman-teman Disperindaknya? Petugas dan teman-teman Disperindak yang turut pada kegiatan retribusi pelayanan pasar itu Pak. Komponen-komponen yang berkaitan dengan hal itu. Baik, berarti ini lintas OPD ini? Iya Pak, lintas OPD Pak. Lintas OPD, baik. Ini Anda mau mencoba meyakinkan dinas terkait supaya mau mengikuti kegiatan Anda yang luar biasa ini. Ini dampaknya untuk dua OPD ini luar biasa ini. Baik, Anda yakin bisa itu ya? Anda yakin bisa itu ya, mempengaruhi Disperindaknya? Insya Allah Pak, saya coba insya Allah bisa Pak. Baik, nanti tinggal komitmen saja, intinya tinggal komitmen dan kepercayaan diri Anda untuk mempengaruhi teman-teman Disperindak. Saya rasa kalau Anda yakin pasti bisa ya, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa ya. Tinggal dikasih pemahaman, diberi pemahaman kepada mereka apa pentingnya untuk meningkatkan pendapatan daerah ya. Secara keseluruhan saya lihat di kegiatan sudah tersusun rapi, tersusun baik. Ini salah satu laporan yang kurang saya koreksi. Ini luar biasa, soalnya pembimbingnya juga senior kita ini, jadi mau dikoreksi seperti ya, apa siap, senior. siap, Pak, siap. Orangnya mau kerja ini saya lihat. Luar biasa ini, baik. Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Muhammad Rizky. Dari laporan penulisan sudah baik, tinggal ada sedikit tadi tambahannya, sedikit tambahan tadi, sedikit perbaikan. Intinya adalah kegiatan ini yang Anda habituasikan adalah penerapan nilai berakhlak dan di agenda 3-nya ya, manajemen ASN maupun smart ASN, itu intinya. Jadi kegiatan ini dibuatkan untuk Anda, sengaja Anda dibuatkan kegiatan ini supaya bisa menerapkan nilai-nilai tadi itu ya. Nilai ya, dalam agenda 2 maupun agenda 3 ya. Beda dengan teman-teman PKP maupun PKA itu khusus kepemimpinan dan inovasi di situ. Tapi di sini beda, Anda harus menerapkan nilai-nilainya ya. Baik, barangkali begitu saja untuk Pak Muhammad Rizky. Terima kasih perhatiannya, terima kasih Pak Mentor. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Penguji, luar biasa. Saran, masukan, pertanyaan, dan semuanya sudah dicatat tadi oleh saudara peserta.
Jadi saya kira memang betul sekali kelompok 3 di angkatan 29 ini memang kelompok heterogen. Heterogen karena tidak dari semua kesehatan, tidak dari semua pendidikan. Betul. Macam-macam saya lihat ini dalam kelompok 3 ini. Ada satu lagi catatan untuk Bapak Penguji, untuk kita semua. Mereka ini golongan 2, Pak. Bukan golongan 3. Tapi pikirannya itu, pola pikirnya, sebetulnya kalau kita mau jujur, tidak kalah lah juga dengan golongan 3. Satu hal yang menarik, mereka itu sudah mampu mengemukakan masalah berbasis data. Ini jauh lebih mudah kita memberikan arahan, bimbingan dibanding PKP, PK. Itu satu hal yang sangat saya sekali 2 kali saja disampaikan, langsung mereka respon. Penerapan nilai tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Mentor, sudah ada unsur nilai kolaborasi di sana. Berakhlak itu kata terakhir kolaborasi dengan dinas Rindak misalnya, itu meningkatkan pendapatan asli daerah, itu sudah luar biasa sekali itu. Nantilah kita lihat beberapa saran masukan dari Pak Penguji, saudara peserta, itu nanti dibuktikannya pada 1 bulan ke depan, semua ditindaklanjuti, dijelaskan karena ini hanya rancangan, jadi penjelasannya ada di kepala, tulisan singkatnya ada di rancangan maupun juga di PowerPoint, tapi nanti pada saat pelaksanaannya itu harus betul-betul detail dia. Termasuk kata tadi optimalisasi, itu apa? Jangan bahasa-bahasa mengambang, memaksimalkan dari pendapatan. Mungkin biasanya kalau hal seperti itu terkait dengan targetnya, kalau memenuhi target ya itu akan maksimal. Tapi kalau bicara target tentu harus dari Januari sampai Desember. Andai kan ya 1 bulan. Mungkin kalau ibarat main catur, Anda sudah mempersiapkan bidaknya, sudah menggerakkan 1-2 langkah, kira-kira seperti itu. Nanti penjelasannya pada 1 bulan ke depan. Terakhir kita berdoa panjang, sehat, walafiat, dan kita akan ketemu lagi dengan konfigurasi seperti ini. Tak ada yang kurang, kita sehat dalam 1 bulan ke depan. Bapak Penguji, kita semua ingin melihat bukti-bukti yang Anda janjikan. Kalau orang di seminar ini sebetulnya seminar janji, seminar janji akan dilaksanakan. Nanti buktinya nanti. Saya kira terima kasih semuanya, Bapak Penguji, Pak Mentor, Ibu host dari BKPSDM, juga dari mungkin ada jaminan mutu, mungkin ada yang mengevaluasi kegiatan ini, dan yang paling istimewa tentunya bagi saudara serta Muhammad Rizky. Di akhir sesi ini kita beri aplaus yang meriah kepada saudara peserta Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Coach. Untuk Bapak Penguji, terima kasih atas masukan dan saran. Dan kepada Pak Mentor, terima kasih Bapak sudah bergabung mendampingi Pak Rizky. Baik, untuk Pak Rizky, selamat untuk menjalankan aktualisasinya. Peserta kita yang pertama telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ke peserta yang berikutnya. Ya, saya persilakan Pak. Sudah bisa live room, Bu ya? Ya, silakan untuk meninggalkan record juga, Bu ya. seminar ya. Ya, Silakan Pak